バジ、お前を許す。Draken dan Takemichi pun pulang sambil berbincang. "Oh ya, aku ada pesan dari Maiki untukmu juga," kata Draken kepada Takemichi. Takemichi terkejut karena ada pesan dari Maiki untuknya. Draken pun memberitahukan Takemichi pesan dari Maiki bahwa Maiki ingin menyampaikan hal penting di gathering atau pertemuan selanjutnya. Jadi sebaiknya Takemichi datang. Takemichi penasaran apa yang ingin disampaikan Maiki kepada dirinya. Takemichi juga takut apa yang disampaikan Maiki nantinya. Namun dia memastikan dapat memperjelas pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya Draken mengajak Takemichi ke rumah Draken yang berada di tengah-tengah kota Shibuya. Takemichi terkejut Draken tinggal di sebuah gedung. Takemichi kagum karena Draken bisa tinggal di tempat sebagus itu. Sesampainya Takemichi dan Draken di lantai 4, Draken Takemichi sudah disambut oleh satu wanita dan satu orang laki-laki. Takemichi mengira ini salah ruangan, tapi Draken dan kedua orang itu terlihat akrab. Draken menyuruh Takemichi duduk selagi Draken ingin pergi bicara dengan pria itu. Takemichi canggung karena Draken tinggal di rumah seperti ini. Takemichi berpikir ini pasti ruang tunggu pelanggan. Tiba-tiba saja Takemichi dikejutkan kedatangan seorang wanita seksi. Wanita itu mengajak Takemichi ke suatu tempat. Takemichi berpikir ini adalah kejutan dari Draken, makanya Takemichi tidak bisa menolak. Di saat Takemichi membuka pintunya, tiba-tiba ada Draken yang bertanya, "Kau sedang apa?" Wanita tersebut akhirnya mengetahui bahwa Takemichi bukanlah pelanggan, tapi teman Draken. Draken menjelaskan bahwa dia tidak punya orang tua dan para pekerja di sini yang merawatnya. Draken mengatakan bahwa Takemichi adalah salah satu temannya yang diundang ke sini selain Maiki. Takemichi pun akhirnya tahu kenapa Draken sangatlah dewasa. Takemichi ditujukan matanya ke foto-foto yang menempel di dinding kamar Draken. Takemichi juga melihat foto Emma sambil berkata, "Kau pasti sangat perhatian dengannya." "Diamlah," kata Draken kesal. Takemichi juga melihat foto Baji waktu bocah. Draken kemudian berkata baginya mereka semua sangatlah berharga. Draken menegaskan bahwa dia sangat ingin membunuh Kagetora, tapi dia tahu itu tindakan yang salah. Draken berterima kasih kepada Takemichi karena sudah menghentikan Maiki. Selanjutnya, Takemichi pulang sepanjang perjalanan bahwa dia tidak bisa bertarung sendirian. Takemichi bertarung untuk menyelamatkan orang-orang yang Takemichi sayangi. Takemichi juga memuji pasangan antara Draken dan Emma karena saling menyayangi. Di saat sedang berpikir, Takemichi melihat Emma lewat di hadapannya. Takemichi mencoba menegur, tapi Takemichi sangat terkejut karena dia melihat Emma sedang memeluk Maiki. Emma berkata, "Aku sangat mencintaimu, Maiki." Perkataan Emma tersebut membuat Takemichi sangat kaget. Takemichi cemas dari sekian banyak orang, kenapa harus Maiki temannya Draken, kata Takemichi. Takemichi tambah khawatir karena Draken tinggal di dekat sini. Takemichi mulai membayangkan pertengkaran antara Maiki dan Draken yang sedang merebutkan Emma. Takemichi membayangkan pertengkarannya pasti akan sangat mengerikan. Di saat Takemichi sudah membayangkan kehancuran Toman terakhir, tiba-tiba saja Hina datang dan berada di samping Takemichi. Hina berkata, "Ini tercium seperti sebuah skandal, Watson sahabatku," kata Hina layaknya seperti film detektif. Ternyata bukan Hina saja yang ada, tapi Naoto juga berada di sana. Mereka tidak sengaja melihat Takemichi yang baru selesai belanja. Hinata merasa Emma tidak mungkin melakukan tindakan seperti ini. Hinata menegaskan pasti ada sesuatu alasan di balik semua ini. Hina berkata, "Aku akan memecahkan misteri ini," kata Hinata secara tegas layaknya seorang detektif. Naoto menjelaskan ke Takemichi bahwa Hinata sedang suka-sukanya dengan serial detektif. Momen kembali ke Emma yang sedang menyuapi Maiki di sebuah restoran. Hinata menyuruh Takemichi menatap mata Emma. Hinata menyebutkan bahwa itu adalah mata seseorang sedang jatuh cinta. Takemichi bukannya melihat mata Emma, malah dia menatap ke bagian lain. Hinata yang melihat itu langsung memukul Takemichi dengan keras. Naoto bilang itulah dia, tinjuan detektifnya. Di saat Takemichi sedang mengawasi mereka berdua, Takemichi melihat kehadiran Yamagasi. Takemichi pun menjelaskan ke Yamagasi tentang semua ini. Mendengar penjelasan Takemichi, Yamagasi membetulkan karena dia pernah mendengar rumor itu. Yamagasi menceritakan rumornya kalau Emma dan Maiki bersama-sama keluar dari rumah Maiki dan sangat kelihatan akrab. Dari cerita Yamagasi, Hinata menyimpulkan bahwa Emma-chan adalah Kang selingkuh.
Hinata mengajak Takemichi untuk mendekati mereka berdua, namun Takemichi tidak berani untuk memergoki mereka berdua. Takemichi berpikir Draken pasti akan sedih setelah melihat mereka bersama. Tiba-tiba saja Draken datang dan bingung apa yang dikatakan Takemichi barusan. Takemichi yang melihat itu langsung kaget dan sangat cemas. Takemichi mulai membayangkan wajah amarah dari Draken. Draken berkata, "Kau merasa kasihan untuk siapa barusan?" kata Draken dengan wajah mengerikan. Momen kembali ke Hinata yang menepuk meja makan Maiki dan Emma-chan. Takemichi yang melihat Hinata langsung menyuruh Hinata berhenti. Takemichi pun mencoba menjelaskan kepada Draken bahwa ini bukan seperti yang terlihat. Emma yang melihat Draken hadir pun terkejut. Takemichi pun sudah pasrah bahwa sudah berakhir. Draken pun berkata, "Lagi ngerayain ulang tahun adikmu ya, Maiki?" Takemichi, Hinata, dan Yamagasi pun terkejut mendengar itu. Takemichi pun bertanya, "Adik perempuan?" Draken pun kembali bertanya, "Kau tidak tahu, Takemichi, Maiki dan Emma itu saudara tiri." Takemichi pun sangat kaget dan berpikir bahwa Maiki dan Emma memang ada mirip-miripnya. Emma pun ikut menjawab bahwa dia belum bilang ke Hinata juga. Kemudian Takemichi meminta pertanggungjawaban dari Mbak Detektif dan cerita dari Yamagasi. Tapi Hinata dan Yamagasi pura-pura mengalihkan pandangannya ke arah makanan yang disediakan restoran tersebut. Kemudian Draken memberikan sebuah boneka dan meletakkan bonekanya di atas kepala Emma sambil mengucapkan selamat ulang tahun. Emma pun terlihat malu dan mulai salting, namun Draken langsung pergi dengan gaya yang keren. Takemichi, Yamagasi, dan Naoto pun sangat mengagumi tindakan keren Draken kepada Emma. Hinata yang melihat itu berkata kepada Emma, "Kau beruntung, Emma-chan." Emma pun senyum-senyum sambil memeluk boneka pemberian Draken tersebut. Hinata berkata bahwa dia tidak pernah melihat Emma sebahagia itu sebelumnya. Kuharap hubungan Draken dan Emma berjalan dengan lancar, dan kuharap hubungan kita juga lancar ya. Takemichi pun menggandeng tangan Hinata dan berkata, "Aku tahu pasti lancar kok." Yamagasi dan Naoto merasa mereka telah dilupakan oleh mereka. Momen kini berganti ke Takemichi yang sedang berada di sekolahannya Mitsuya. Takemichi dipanggil ke sini karena ada urusan dengan dirinya. Kemudian Pehyan memanggil Takemichi. Pehyan berkata bahwa dia disuruh Mitsuya untuk menjemput Takemichi. Di sepanjang perjalanan ke kelas Mitsuya, Pehyan dan Takemichi saling ngobrol. Akhirnya mereka sampai di kelas ESI, kelasnya Mitsuya. Namun di depan pintu kelas Mitsuya, mereka dihadang oleh cewek dan memberhentikan Pehyan. Wanita tersebut melarang Pehyan masuk dan mengomeli Pehyan sampai-sampai Pehyan tidak berkutik. Tiba-tiba Mitsuya datang dan menyapa Takemichi. Takemichi masuk ke dalam kelas Mitsuya dan berkata, ternyata Mitsuya adalah ketua klub jahit. Takemichi kagum kepada Mitsuya karena dia bisa menjadi ketua geng motor sekaligus menjaga performa akademisnya. Takemichi bingung kenapa dia dipanggil kemari. Pehyan pun menjelaskan bahwa Mitsuya sedang membuatkan seragam toman milik Takemichi. Mitsuya kemudian berkata bahwa pakaian paling formal adalah seragam geng kami. Mitsuya membuatkan seragam Takemichi sebagai ucapan terima kasih kepadanya karena telah menyelamatkan Draken saat ditusuk Kiyomasa dan menyadarkan anggota Toman ketika Halloween berdarah. Mitsuya ingin dirinya sebagai pembuat seragam milik Takemichi secara pribadi. Mendengar itu, Takemichi mengucapkan terima kasih kepada Mitsuya. Dan akhirnya seragam Takemichi selesai dibuat. Mitsuya menyuruh Takemichi mencobanya. Pehyan pun berkata bahwa dia tidak sabar menunggu pertemuan besok. Oke, itu dia episode 23 yang akan tayang minggu ini, tepatnya tanggal 12 September 2021. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Jangan lupa seperti biasa kalian klik tombol subscribe di bagian bawah, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita bertemu lagi di project selanjutnya.